Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca kalimat basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Cara menghargai usaha orang lain. Kita telah mengetahui pentingnya sikap menghargai setiap kegiatan ekonomi atau usaha orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Dan yang kelima, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Menceritakan kembali isi teks. Kita sudah mengetahui bahwa sebuah teks mengandung informasi. Informasi tersebut dapat ditemukan secara tersurat atau tersirat. Informasi tersurat artinya informasi tersebut tertulis jelas dalam teks yang dibaca. Sedangkan informasi tersirat artinya informasi yang tidak tertulis langsung dalam teks. Kita dapat menceritakan kembali isi teks dengan bahasa kita sendiri. Sebelum itu, kita harus melakukan beberapa hal. Perhatikan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berikut. Dalam hal ini, teks yang berjudul Hutan Bakau di Sepanjang Pantai. Yang pertama, bacalah teks Hutan Bakau di Sepanjang Pantai dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks Hutan Bakau di Sepanjang Pantai, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, rangkailah kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat merasa nyaman tinggal di lingkungan yang bersih. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus melaksanakan kewajibannya menjaga kebersihan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat adalah: yang pertama, lingkungan bersih dan nyaman; yang kedua, terhindar dari penyakit; yang ketiga, timbul kepedulian; dan yang keempat, kehidupan masyarakat yang harmonis. Menceritakan kembali isi teks dalam poster. Informasi yang telah diperoleh dari artikel perlu disampaikan kepada orang lain. Caranya dengan mengolah informasi tersebut agar lebih mudah dipahami. Selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks, antara lain: yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri; yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide pokok; yang ketiga, menjelaskan secara terperinci; dan yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernapasan manusia adalah merokok. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Jika terkena dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama, paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema.
Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan yang kelima, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar, yaitu yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana cara gambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Dan yang kelima, setelah sketsa selesai, kita dapat mulai menebalkannya dan mewarnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Teknik pewarnaan. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang menjelaskan suatu teks atau cerita. Agar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai ilustrasi yang telah kita buat. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah berikut ini. Tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebagai anggota keluarga, kita memiliki tanggung jawab di rumah. Sebagai warga sekolah, kita juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Demikian juga sebagai bagian dari warga masyarakat, kita tentu memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Setiap tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan sikap-sikap berikut. Yang pertama, tanggung jawab di rumah. Di antaranya membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, dan melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Yang kedua, tanggung jawab di sekolah. Di antaranya, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Dan yang ketiga, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Di antaranya, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk dapat menceritakan kembali sebuah teks, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Yang kedua, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa kerjakan soal berikut ini di buku tulis kalian dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.